Kopinus Present, tahu lebih dalam. Braille, Braille, B-R-A-I-L-L-E. Pernah dengar? Kalau kalian pernah dengar, yang kita ketahui, Braille merupakan sistem penulisan bagi teman tunanetra. Nah, bagi yang belum pernah dengar, mari kita mundur jauh ke belakang. Tahun 1812 di Prancis. Terdapat seorang anak kecil berumur 3 tahun bernama Louis Braille. Louis Braille mengalami kebutaan di sebelah matanya akibat bermain dengan jarum penusuk di gudang ayahnya. Nakal. Di saat umur 5 tahun, Braille kehilangan seluruh indera penglihatannya karena infeksi yang terjadi di dalam matanya. Braille merupakan seorang yang determinan. Ia mendapatkan beasiswa di Royal Institute for Blind Youth di Prancis. Saat itu, sistem baca yang digunakan oleh seorang tunanetra ialah huruf-huruf yang memiliki tekstur timbul pada kertas. Louis Braille beranggapan bahwa sistem baca yang ada kurang efisien dan efektif. Maka dari itu, Braille memiliki ide untuk membuat metode sistem baca yang baru bagi tunanetra. Braille memiliki inspirasi untuk membuat sistem baca yang mirip dengan night writing yang diciptakan oleh Charles Babbage di tahun 1800-an. Night writing merupakan sistem baca yang digunakan para militer di saat malam hari di medan perang. Night writing memiliki 12 titik pola yang timbul dalam metode pembacaannya. Sedangkan inovasi yang dibuat oleh Braille mengurangi 12 titik pola tersebut menjadi 6 titik, karena dari 6 titik tersebut cukup untuk memenuhi satu telapak jari. Braille menggunakan awl atau jarum penusuk untuk membuat tekstur timbul berbentuk pola-pola titik pada kertas. Awl atau jarum penusuk ini merupakan alat yang sama yang membuat indera penglihatan Braille hilang saat dia kecil. Sistem baca yang diciptakan oleh Braille bukanlah sebuah sistem bahasa, melainkan sistem penulisan yang dapat digunakan sebagai rumus matematika dan not-not lagu. Inovasi yang dikembangkan oleh Braille tidak langsung diadopsi, melainkan 2 tahun setelah ia meninggal, di umur 43 tahun akibat tuberkulosis. Inovasi yang diciptakan oleh Braille baru mulai diadopsi di institusi tempat dia menjadi pelajar. Sistem penulisan yang dikembangkan oleh Braille mulai diadopsi di wilayah bagian Eropa lainnya pada tahun 1882. Pada tahun 1916, sistem penulisan ini mulai diadopsi di wilayah Amerika juga. Di tahun 1932, sistem penulisan ini didukung oleh bahasa Inggris, yang dimana menjadi revolusioner bagi tunanetra dalam mengkonsumsi literasi. Nah, ada pertanyaan yang muncul. Apakah di saat ini Braille masih relevan bagi teman-teman tunanetra? Untuk jawaban konkretnya iya enggaknya, aku nggak tahu. Nah, tapi kalau menurut pembuat videonya ya, soal pertanyaan itu, pembuat videonya ya aku, menurutku Braille masih relevan, tapi relevan bagi yang masih menggunakannya atau yang lagi mempelajarinya ya.
Dan menurutku saat ini adanya teknologi ya yang semua berbentuk digital memudahkan teman tunanetra lebih mudah mengkonsumsi tulisan-tulisan bacaan dengan menggunakan screen reader yang dapat menyuarakan tulisan yang ada di dalam layar. Gitu sih. Oke, jadi pada intinya apa yang kita bisa dapetin dari video ini? Itu balik lagi ke Anda masing-masing yang nonton. Jadi sampai di sini, bye.